Yang dialami Yesus juga ada beberapa hal di sini. Ke rumah ibadat setiap hari Sabat, mengajak banyak orang, memanggil dan memilih murid, berkhotbah, berdoa, dibaptis, disunat, ditangkap, mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Khotbah dan ajarannya ada juga di sini. Tapi apa kaitan yang paling penting terhadap hal itu? Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 7 ayat 12 ini menggunakan kata his face shone. Bahasa Inggris New English Translation. Ini kata yang sama yang dipakai di Lukas pasal 2 tadi. Ketika para murid, para gembala mendengarkan berita dari malaikat, ya, malaikat itu mereka dikerumuni dengan kemuliaan wajah Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan, dan menggunakan kata son, bentuk ketiga. Kerinduan segala zaman menuliskan, ketika tiba di Bukit Zaitun, sinar terang tampak memancar dari wajahnya. Ia memandang dengan penuh kasih sayang dan tidak mempersalahkan mereka. Segenap surga sedang menunggu untuk menyambut juru selamat ke istana surga. Kalau ia naik, bala tentara surga dengan sorak-sorai puji-pujian menyertai iring-iringan yang bergembira itu. Tadi kelahiran Yesus ada menyala di sana, yaitu kemuliaan Tuhan menyinari para gembala di dalam membawakan kabar baik. Di dalam perbuatan yang Yesus lakukan, perbuatannya itu membuat wajahnya bersinar dan menjadi terang. Itu hasil dari perbuatan-perbuatan pelayanan Yesus itu. Dan kerinduan segala zaman lebih jauh, lebih dalam mengomentari, sinar terang itu tampak dari wajahnya. Gunanya buat apa? Membuat seluruh segenap surga menyambut dia masuk ke istana surga ketika ia naik. Ini dalam arti bahwa Yesus sudah menang. Kematian Yesus yang ketiga. Jadi kita harus tahu ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menyala bersama Tuhan. Bagaimana momennya? Dari sinilah kita akan melihat kematian Yesus. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Pada saat Eloi, Eloi, lama sabachthani diserukan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Tapi ketika, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ada komentar Ellen G. White di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Komentarnya adalah, cahaya yang menyala yang didapatkan Yesus pada saat penyalibannya yang pertama adalah cahaya dari bertobatnya pencuri di samping kanannya. Jadi ini pelajaran buat kita, jika di dalam jemaat ada yang bertobat karena sudah sangat banyak kejahatan yang lalu-lalu dia buat, maka itu adalah cahaya penghiburan bagi Yesus. Jadi Yesus tidak bicarakan lagi, tidak ungkit-ungkit masa lalu si saudara ini, karena dia ambil pertobatannya itu sebagai cahaya penghiburan. Jadi nyala yang pertama dalam kematian Yesus adalah cahaya penghiburan dari pencuri yang bertobat. Dan nyala yang kedua, ini tadi yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 24 tadi. Ketika disebutkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Salib masih dikelilingi dengan kegelapan. Tetapi ketika seruan sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, tiba-tiba kegelapan terangkatlah dari salib. Terang mengelilingi salib, wajah juru selamat bersinar, dan kemuliaan datang kembali. Lanjut. Yang terakhir, kedatangan Yesus kedua kali.
Ini ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Kenapa kita perlu memproklaim kedatangan Yesus kedua kali? Karena ada janjinya. Janjinya adalah janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku akan datang kembali, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu lanjut ke Wahyu 21 ayat 3 dan 7. Karena ada upahnya adalah, dan ini adalah janji Bapak Ibu. Jadi untuk membuktikan ini, kita harus proklaim. Untuk membuktikan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan untuk diam bersama-sama dengan Tuhan, ayat 7 memberikan alasannya. Barang siapa menang, dialah yang memperoleh itu. Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, adakah cahaya yang menyala pada saat Yesus datang ketika kita memberitakan kedatangan kedua kali? Boleh lanjut Yesus. Ini arti kemah yang berdiam di tengah-tengah kita adalah Bilangan 12 ayat 5, Keluaran 13 ayat 21. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Arti dari turun Tuhan itu ngapain? Berjalan dan menerangi mereka. Jadi maksud dari kemah Allah diam di tengah-tengah kamu adalah cahaya Tuhan. Kehadiran Tuhan turun saat ketika Musa membangun kemah suci. Itu sebabnya menyala bersama Tuhan yang dimaksud di sini adalah the glory of the Lord Son, meliputi para gembala untuk pergi memberitakan kabar baik itu. Arti menyala itu adalah bersinar. Jadi saat kita mau bahas tentang kelahiran Yesus, di situ kita menyala. Karena kenapa? Para gembala saat itu disinari. Yang kedua, saat kita memberitakan perbuatan Yesus, sinar terang yang memancar dari wajah Yesus itu kan hasil dari perbuatannya yang baik-baik. Itu juga yang akan dialami oleh manusia. Next. Menyala bersama Tuhan tentang kematian Yesus. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada dua cahaya di sini yang menyala. Yang pertama adalah pertobatan dari pencuri. Itu menjadi cahaya penghiburan. Bila mana di tengah-tengah keluarga kita ada saudara-saudara yang bertobat, itu cahaya penghiburan buat kita. Yang keempat, turunlah Tuhan ke pintu kemah itu. Itu kedatangan kedua kali. Ini memberi kepastian kepada mereka yang menang akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan turun ke pintu perkemahan itu, seluruh bangsa katanya sujud, karena mereka melihat cahaya yang hilang gemilang. Suatu ketika ada dua orang kakak beradik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mau pergi ke pesta Natal, ibadah Natal di sebuah kota. Ketika kakak beradik ini berencana untuk pergi ke sana, mereka mendaftar menjadi tamu. Dan kota tempat melaksanakan ibadah Natal ini adalah kota yang memiliki lapangan yang luas. Pada saat mereka tiba di lobi penerima tamu, lalu mereka diberikan satu lilin dan juga bulatan plastik yang transparan untuk menahan cairan lilin itu supaya tidak jatuh ke tangan mereka, serta buku catatan. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, pada saat acara penyalaan lilin dilaksanakan, sang kakak tertua menunggu momen-momen ini karena dia senang dengan lagu Silent Night, malam kudus, sunyi senyap.
dan di situ momen lilin dinyalakan. Tetapi tiba-tiba fokusnya buyar ketika melihat adiknya